Serangkaian ledakan mengerikan bermekaran di sekujur tubuhnya. Sungguh langkah yang aneh. Dari sudut pandang orang biasa, metode pemilik lembah Hongyan ini memang sama misteriusnya dengan peri, dan ledakan sangat aneh. Mereka tidak menyerang dan merobek tubuh Damar, tetapi sangat lembut, memercikan riak dan mengenai tubuh Damar. Setelah ledakan, Damar tidak bisa merasakan sakit sedikit pun, seolah-olah dia dalam angin puyuh kecil. Angin puyuh berakhir, semua orang aman dan sehat. Tapi Damar tidak pernah percaya bahwa trik ini sangat sederhana. Pasti ada sesuatu yang sangat rumit. Dia sibuk menundukkan kepalanya, memeriksa sesuatu. Segera, Damar akhirnya menemukan triknya. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepotong gas tipis muncul di permukaan kulitnya. Gas menutupi dari atas ke bawah seperti lapisan pakaian. Begitu dia mendesak dirinya sendiri, ki yang dia hasilkan sepenuhnya diblokir oleh garis ini. Dengan kata lain, gas ini benar-benar menyegel kekuatan batinnya. Damar saat ini, selain menggunakan kekerasan, tidak bisa lagi menggunakan cara apapun. Bahkan menggunakan jarum perak, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk mengoleskan jarum, dan dia tidak bisa menggunakan ki untuk mengontrol jarum. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Damar jelek. Dokter Damar, metode dewa ini tidak buruk kan? Guru lembah Hongyan berkata sambil tersenyum, dari kemudian mengangguk lagi, melompat 10 meter di udara, dan kemudian jatuh ke arah Damar. Damar bermaksud untuk mundur dan tidak berani menghadapi Master Lembah Hongyan secara langsung. Tapi pihak lain tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sebelum orang itu mendarat, tekanan mengerikan turun pada Damar. Ledakan. Kaki Damar langsung tenggelam jauh ke dalam tanah. Kota Taingsan, pemilik lembah Hongyan, berteriak ledakan. Sosok Damar membungkuk lagi dan tanah di bawah kakinya runtuh. Seluruh lapangan sepak bola terkoyak dan retakan sebesar lebih dari setengah meter muncul. Seseorang telah melihat pertempuran sengit di sini dan segera memanggil patroli dan keamanan dan Direktur Damar. Siapa orang itu? Apa yang akan dia lakukan pada Direktur Damar? Hentikan. Sekelompok keamanan bergegas berteriak. Napas Damar menjadi sesak dan dia segera berteriak. Jangan datang ke sini, menyingkirlah, tapi sudah terlambat. Semut, pemilik lembah Hongyan, mencibir berulang kali. Mengangkat tangan yang lain secara langsung dan menepuk orang-orang ini. Ledakan. Mayat penjaga keamanan langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi saus daging dan mati di tempat. Pupil Damar melebar. Dokter Damar, mereka semua mengatakan bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Nanti saya akan menampar orang-orang Anda menjadi bubuk satu persatu. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menyelamatkan mereka semua. Mata Damar langsung memerah. Kata-kata pemilik lembah Hongyan membuat Damar kesal. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya sekarang. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menggigit sepotong daging dari Master Lembah Hongyan. Tetapi dia mengerti bahwa semakin marah dia, semakin dia jauh ke dalam tipuan Master Lembah Hongyan. Dengan ceroboh, itu adalah mencari kematian. Meskipun Damar sangat berbakat, dia mulai belajar kedokteran bahkan pada usia muda. Dan baru 20 tahun sejak dia berlatih, hanya 20 tahun. Petualangan Tuan Hongyan tidak lebih buruk darinya. Aneh. Damar juga tidak memiliki keuntungan. Bahkan penguasa lembah Hongyan adalah sarana tanpa kompromi untuk berkultivasi, dan bahkan orang menggunakannya. Bahkan jika Damar menggunakan bunga dan tumbuhan eksotis untuk mandi obat setiap hari, dia pasti bukan tandingannya dalam hal ini. Anda hanya bisa mengakalinya pada saat yang sama. Damar juga tahu bahwa dia tidak bisa terus bertarung, dan dia pasti akan mati. Masih harus menunda. Tetapi pada saat ini, bagaimana cara menyeret guru lembah Konfusiusme yang tidak bermoral dan dapat membunuh sesuka hati?
"Keluar dari sini, jangan kemari," Damar berteriak pada staf stadion yang kekuatannya dijauh. Beraninya orang maju, berbalik dan lari, tetapi karena gangguan Damar ledakan, Master Lembah Hongyan secara langsung meningkatkan kekuatannya. Damar segera berlutut di tanah dengan satu lutut, dan saat lututnya menyentuh tanah seluruh stadion meledak secara langsung. Tanah merosot ke bawah dan stadion terfragmentasi yang sangat menakutkan. Jangan lembah utama Hongyangu terangkat ringan, dan kemudian seluruh orang itu jatuh dari udara. Meskipun dia tidak terus mengarahkan udara ke arah Damar, tekanan udara di atas kepala Damar membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Dia menginjak tanah yang rusak dan menatap Damar dengan tenang. Matanya penuh keceriaan. Tubuh Dewa Bela Diri ini sangat kuat, tetapi tidak sulit untuk mematahkannya. Direktur Damar, pernahkah Anda mendengar tentang 13 jari Tianshuan? Master Lembah Hongyan berkata sambil tersenyum. 13 jari Tianshuan. Kamu tahu jari seperti itu? Mata Damar melebar. Tianshuan 13 jari menggunakan metode penjarian yang unik untuk menunjuk 13 titik paling mematikan pada tubuh manusia dan membuka semua titik mati. Ini adalah metode pelajaran yang mematikan. Ini juga yang paling merusak tubuh manusia. Penjarian listrik. Seluruh jari seperti guntur menghantam keras pada Damar. Tubuh menciak. 13 jari menunjuk ke arah Damar hampir seketika. Damar juga tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Jadi dia mencoba yang terbaik dan menghancurkan headboard di kepala Master Lembah Hongyan. Ledakan. Master Lembah Hongyan tersingkir. Tapi Damar juga memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dadanya terus naik turun dan tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan 13 jari Tianshuan telah bekerja padanya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan 13 jari ini menakjubkan. Jika orang biasa dipukul dengan 13 jari ini, dia takut tubuhnya akan langsung hancur dan tulangnya tidak akan bertahan dan dia akan mati ratusan kali. Tapi Damar menolak 13 jari, namun juga beruntung bahwa penguasa Lembah Hongyan telah menggunakan 13 jari Tianshuan. Dan jika itu orang lain, saya khawatir itu tidak cukup untuk memuntahkan tubuh seni bela diri Damar. Kekuatan guru Lembah Hongyan ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada guru Groven. Sialan. Tuan Lembah Hongyan menyentuh dahinya, wajahnya dingin dan dia ingin bergegas ke depan, yang secara langsung menghasilkan lin hidup yang. Tetapi begitu dia bergerak, tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah listrik mengalir. Melihat ke bawah, saya menyadari bahwa jarum perak kecil dan pendek muncul di dagu saya. Ternyata ketika Damar memberi kepala barusan, dia memegang jarum perak di mulutnya dan menghunus jarum di dagunya. Meskipun suntikan ini tidak cukup untuk membunuhnya, itu membuatnya gugup. Master Lembah Hongyan mengerut kening. Pada saat ini Damar tiba-tiba mengatakan lengannya dan membanting ke udara, menghancurkan tekanan udara di atas kepalanya, dan kemudian bergegas dengan putus asa mencari kematian. Master Lembah Hongyan tertawa dan melambaikan telapak tangannya. Damar menggertakkan gigi dan mengangkat telapak tangannya, benar-benar bertarung melawannya. Ledakan. Lengan Damar bergetar. Tubuh Dewa Bela Diri masih mendesaknya, tetapi dia tidak menderita luka apapun, melainkan memanfaatkan momentum untuk mengepung Master Lembah Hongyan dengan telapak tangan yang meninju dan menyerangnya dengan ganas. Dan setiap pukulan dan setiap telapak tangan melepaskan jarum perak. Tetapi pemilik Lembah Hongyan juga bukan seorang vegetarian, dan Damar tidak dapat membandingkan kecepatan dan kekuatan roda. Sosoknya terus menghindar dan bergerak, dan tinju serta lengan kaki langsung bergerak. Tetapi ketika serangan Master Lembah Hongyan datang, Damar tidak punya waktu untuk menghindar. Jadi dia mengambilnya dengan keras. Ketika dia hanya sampai di belakang, Damar tidak lagi menghindar, tetapi membuat semua koneksi yang sulit. Tetapi harga yang harus dibayar adalah kemarahannya hampir dikosongkan, dan orang-orang tidak bisa berhenti mundur, terengah-engah dan berkeringat deras.
Napasnya habis. Setelah napas habis, tubuh Dewa Bela Diri tidak dapat dipertahankan. Dengan cara ini, Damar hanya bisa menggunakan mati. Bagaimana mereka melakukan ini? Putus asa. Mata Damar dingin dan tinjunya mengepal erat. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Melirik Master Lembah Hongyan, Xuaner berbalik dengan tiba-tiba dan melarikan diri. Pengecut. Pemilik Lembah Hongyan tertawa keras. Sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah berbicara, dia bergegas mengejarnya hari ini. Dia tidak akan membunuh Direktur Damar, dan dia tidak akan pernah menyerah. 13 jari Tian Xuan menghabiskan 2/3 energi Damar. Selain itu, semua gerakan Master Lembah Hongyan sebagian besar memakan energi. Napas di tubuh Damar sudah dilucuti dan konsumsinya sangat besar. Meskipun tubuh Dewa Bela Diri kuat, itu harus didasarkan pada Qi. Jika kekuatan dan kekuatan batin Damar tidak cukup dalam, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu tidak akan cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Pemilik Lembah Hongyan tahu ini, dan ketika dia menyerangnya, Damar secara alami merasa malu. Tapi tubuh Dewa Bela Diri tidak akan bertahan lama, tapi masih ada. Jadi Master Lembah Hongyan saat ini tidak bisa membunuh Damar. Damar melawan serangan Tuan Hongyan secara paksa, melarikan diri keluar lapangan sepak bola dan melepas jasnya, merobek lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Langkah ini membuat pemilik Lembah Hongyan sangat bingung. Untuk apa ini? Tetapi pada saat ini dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak dan dikejar secara paksa. Damar sangat cepat sehingga dia membanting pintu di luar. Di luar lapangan sepak bola, patroli telah memasang garis polisi. Sejumlah besar patroli telah berkumpul dan banyak orang seni bela diri juga telah tiba. Lagi pula, apa yang terjadi di dalam stadion adalah insiden pembunuhan yang kejam oleh seniman bela diri. Tentu saja, orang biasa tidak dapat menangani hal seperti itu. Namun dibandingkan dengan guru lembah Konfusiusme, kekuatan yang secara resmi disebut Taois bela diri ini tidak sebesar itu. Siapa? Berhenti atau kita akan menembak, teriak petugas patroli di luar. Namun keduanya mengabaikannya. Damar melompat ke atap mobil dan bergegas menuju jalan. Master Lembah Konfusiusme menggunakan Qi untuk mengendalikan tubuhnya, mengarahkan kekuatan cahayanya dan mengejarnya seperti peri, menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Hembusan napas yang mengerikan. Ya Tuhan, siapa kedua pria bertopeng ini? Mengerikan. Kupikir sosok itu agak mirip dengan Direktur Damar. Apa? Siapa yang bisa mengejar Direktur Damar? Orang-orang seni bela diri itu menggigil dan terkejut lagi dan lagi. Tidak ada yang berani mengejar mereka. Mereka merasakan kekuatan Master Lembah Hongyan. Saya melihat guru Lembah Hongyan melakukan tendangan poli dan menepuk punggung Damar ledakan. Angin palem yang ganas menghancurkan dan membunuh Damar. Damar berguling ke depan beberapa kali, menjatuhkan beberapa tong sampah dan lampu jalan. Lalu buru-buru bangkit dan terus berlari. Dia mencoba yang terbaik untuk bernapas, tetapi tidak ada banyak napas di tubuhnya. Master Lembah Hongyan tertawa dengan arogan. Nama keluarga Lin. Aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Haha. Setelah berbicara, dia terus membordir Damar. Kecepatan Damar tidak cepat. Dia tidak bisa menyingkirkan Master Lembah Hongyan sekali lagi. Dia hanya bisa berlari ke depan sambil menahan serangannya. Setiap kali dia terjatuh, dia akan mencoba yang terbaik untuk berdiri dan terus menyerang ke depan. Orang-orang yang lewat dari ketakutan, seluruh jalan berantakan. Damar menggertakkan gigi dan tidak berani berhenti sedikit pun. Dia telah mencapai tujuannya, rumah sakit rakyat Yangsen. Penguasa Lembah Hongyan mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak bisa memikirkan konspirasi pihak lain. Damar terus mengebor ke rumah sakit. Pemilik Hongyan Gu sedikit tidak sabar dan mengumpulkan semua kekuatannya dan menghancurkan ke arah punggung Damar. Engah. Kali ini Damar menyemprotkan darah langsung dari mulutnya, tersandung ke depan dan jatuh beberapa kali ke tanah. Kulitnya terkoyak dan dia melihat darah. Tubuh Dewa Bela Diri hancur. Master Lembah Hongyan sangat gembira, tapi Damar masih tidak berbaring di tanah. Dia mengangkat dan langsung masuk ke gerbang rumah sakit. Aku akan melihat kemana kamu pergi kali ini. Master Lembah Hongyan jatuh
langsung dari langit. Lalu matanya menunjuk niat membunuh, sudut mulutnya naik dan dia melangkah masuk. Dia bisa mencium aroma Damar dan mendengar napasnya. Dia tahu bahwa Damar sudah pergi ke kamar mayat saat ini. Apakah kamu terburu-buru untuk memasuki kamar mayat? Tidak apa-apa, aku akan mengirimmu ke bawah sekarang juga. Master Lembah Hongyan menuruni tangga dan dengan cepat mengejar ke arah Damar. Ledakan. Master Hongyan langsung menendang pintu hingga terbuka. Pintu baja itu terkoyak oleh keterkejutan. Di dalam kamar mayat, Damar berdiri sendirian di depan mayat hangus merokok. Pada saat ini dia berlumuran darah, tetapi dia mengeluarkan seputangan dari sakunya, menyeka wajahnya dan meluruskan rambutnya seperti ketika dia ingin mati. Dia harus sopan dan bersih. Ekspresinya sangat tenang. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Master Lembah Hongyan bertanya sambil tersenyum. Damar mengambil napas tajam, mendorong mayat itu ke dalam lemari dan berkata dengan suara serak, "Aku ingin melihat wajahmu, kamu membunuhku, kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku hantu. Biarkan aku mengingat mukamu dengan jelas. Jangan sampai saya lupa setelah saya mati. Bagaimana? Apakah Anda berani membiarkan saya melihatnya?" Itu dia. Haha, Anda tidak bisa mengalahkan saya sebagai manusia. Bagaimana Anda bisa membunuh saya jika Anda menjadi hantu? Bagus-bagus, aku akan memuaskanmu. Master Lembah Hongyan tertawa merobek topeng di wajahnya dan berjalan menuju Damar dengan mengerikan. Sekarang saatnya bagimu untuk pergi ke barat. Setelah berbicara, dia mengumpulkan energi yang menakutkan di telapak tangannya, berniat untuk mengguncang Damar menjadi berkeping-keping. Tapi di saat kritis ini, klep lalala, banyak langkah tergesa-gesa tiba terdengar di koridor. Hah? Master Lembah Hongyan tertegun sejenak lalu tiba-tiba berbalik. Namun dia melihat sejumlah besar reporter bergegas masuk dan kamera yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Damar dan Hunganguju. Apa? Wajah Hongyan sangat berubah. Damar tiba-tiba melangkah maju dan menyapa wartawan yang tersenyum yang bergegas masuk. Jangan khawatir teman-teman dari media, meskipun Nona Xiao meninggal karena ledakan, dia telah disembuhkan oleh keterampilan medis saya yang luar biasa. Lihat, Nona Xiao tidak apa-apa berdiri di sini. Ya Tuhan, Dokter Damar memang dokter yang baik. Nona Xiao seperti orang normal kan? Luar biasa, luar biasa. Apakah ini keterampilan medis Dokter Damar? Luar biasa. Para reporter penuh pujian dan terus memotret semua kaget. Damar memeluk pemilik Lembah Hongyan dengan erat dan tersenyum ke arah kamera. Adapun Master Lembah Hongyan, dia sudah bodoh. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Damar mencoba yang terbaik untuk lari ke rumah sakit. Itu karena setelah Damar tahu bahwa Nona Chu mengalami kecelakaan, sejumlah besar reporter pasti akan berkumpul di rumah sakit. Setelah dia memasuki rumah sakit, dia melepas topengnya dan reporter dengan indera penciuman yang lebih sensitif pada anjing pasti memperhatikannya. Ketika Dokter Damar muncul, mereka secara alami bergegas menuju kamar mayat. Damar tahu bahwa mereka akan segera datang, jadi dia menipu Master Lembah Hongyan untuk melepas topengnya. Kemudian semuanya jatuh ke tempatnya. Para wartawan berpikir bahwa Damar menggunakan keterampilan medisnya untuk menyelamatkan Master Lembah Hongyan. Rencana mati suri Hunganguju gagal. Dia tidak bisa ceroboh lagi. Master Lembah Konfusius menatap kamera dengan mati rasa. Hatinya penuh kebencian dan dia menggertakkan giginya. Bajingan, kamu sangat hina. Damar menampar backhandnya dan menamparnya di wajah guru Lembah Hongyan terkunci. Adegan itu sunyi, orang-orang tercengang, namun Damar berkata dengan tenang, Nona Xiao, darah wajahmu masih belum lancar. Tamparanku akan membantumu meningkatkan sirkulasi darah di pembuluh darah wajahmu. Jangan khawatir, ini adalah metode perawatan normal, adalah gelombang. Terkunci satu tamparan lagi di wajah. Dia menatap Damar dengan bodoh, tapi dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia gemetar. Seluruh niat membunuh yang tak terhitung meledak dari tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Dia meraung kesal. Sejak saat Hunganguju menjabat, kapan dia dihina seperti ini? Ditampar di depan umum, ini hanyalah penghinaan terhadap langit. Dan dia akan menjadi ekstensi tingkat dewa. Bagaimana dia bisa menanggung penghujatan
belatung yang kotor dan tercela seperti itu. Pemilik lembah Hongyan mengangkat tangannya secara langsung, tetapi dia akan membunuh Damar secara langsung. Tetapi pada saat ini Damar berbisik, "Kamu bisa membunuhku, tetapi harganya adalah kamu harus dikubur bersamaku. Kamu Hongyangu juga akan dikuburkan bersamaku. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang ada di depan mata kamera siaran langsung. Anda tidak dapat melarikan diri. Jika Tuan Gu berpikir bahwa hidup saya yang sederhana akan mengorbankan seluruh lembah Hongyan yang masa depan Anda atau bahkan hidup saya, maka lakukanlah. Saya tidak memiliki perawatan." Setelah berbicara, Damar menutup mulutnya. "Mata segera, biar disembelih." Tangan yang terangkat dari Tuan Hongyan segera bergetar, wajahnya penuh dengan kengerian. Kebenciannya sangat marah, dan kekuatan penghancur tirani berputar di telapak tangannya. Selama dia menampar tangannya, Damar akan langsung hancur berkeping-keping dan mati secara tragis di tempat. Tapi tangannya yang terangkat tidak bisa turun karena dia seperti Damar. Bukankah tipe orang yang mudah terbawa oleh kebencian? Membunuh Damar saat ini hampir sama dengan terasa, karena ada Zheng Nentian di belakang Damar, ditambah kontribusinya kepada tentara sesama. Sekali tidak mungkin bagi dia yang Sama sekali tidak mungkin bagi yang di atas untuk membiarkan guru lembah Hongyan pergi. Terlebih lagi, membunuh orang di depan umum, membunuh orang yang berkontribusi seberapa buruk ini. Bahkan jika guru lembah Confucius merasa bahwa dia dapat melarikan diri ribuan mil jauhnya, menghilang tanpa jejak dan melarikan diri ke ujung bumi, itu juga berarti menyerahkan semua yang dia miliki saat ini dan menghilang tanpa jejak. Apakah itu layak? Jelas tidak layak. Di mata Master Lembah Hongyan, hidup Damar sama sekali tidak berharga, bahkan jika dia tidak sabar untuk membunuhnya. "Mengapa Tuan Gu masih tidak melakukannya?" Damar segera bertanya ketika melihat wajah Tuan Gu yang Hongyan membiru dan putih. Tuan Hongyan mendengus dingin dan berkata dengan wajah kosong, "Nak, aku akan membiarkanmu untuk tidak mati untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, jika kamu tidak mati sekarang, itu berarti kamu akan mati lebih buruk lagi di masa depan. Nasib orang-orang di sekitar Anda akan lebih tragis lagi. Saya akan membuat orang-orang di sekitar Anda menjadi kuali obat sehingga mereka tidak bisa mati untuk bernapas, tetapi mereka menderita kesakitan. Saya menginginkan Anda semua untuk hidup daripada mati." Ini adalah sumpah dari pemilik lembah Hongyan. Dinginnya kata-kata itu sepertinya membanjiri suhu mayat di kamar mayat. "Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat," kata Damar dengan suara serak. Master Lembah Confucius menjentikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak memiliki kesempatan sekarang. Dia harus berpikir jangka panjang. Dan para reporter sama sekali tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Seseorang mengejar dan bertanya kepada guru lembah Hongyan, tetapi dia kembali ke penampilannya yang dingin, mengabaikan pertanyaan siapapun. Damar sudah memikirkan kata-kata untuk dihadapi dan dia tersenyum dan berkata, "Jangan ribut semuanya. Aku baru saja bermain dengan Nona Xiao. Adegan ini barusan adalah yang ada di Battle Tiger 2. Dan Nona Xiao baru saja pulih dari cederanya. Dia khawatir dia tidak akan bisa bertindak normal setelah terluka dan akan mengecewakan penggemar. Jadi dia selalu memikirkan peran adegan itu." Nona Xiao sangat berdedikasi, luar biasa. Ya. Para wartawan menguncungkan jempol satu demi satu dan para netizen di depan kamera siaran langsung juga tergerak. Aktor yang cantik dan berdedikasi seperti itu secara alami menarik banyak penggemar. Sangat disayangkan bahwa pemilik lembah Hongyan tidak peduli dengan hal ini. Hotel Hengyi tidak bisa lagi ditampung, jadi dia langsung memindahkan murid-murid Hongyangu ke hotel milik Yang Hua. Song Jing secara bergegas ke siaran langsung dengan sejumlah besar wartawan media. Song Jing secara alami menyadari apa yang terjadi di lapangan dan dia juga sangat ketakutan. Tapi tidak ada cara, bahkan jika pihak lain ingin membunuh semua orang Yang Hua. Tetapi sekarang mereka tidak bisa melawan orang lain.
Damar hanya bisa menunggu kesempatan setelah mengatur orang-orang media berita ke hotel. Song Jing bergegas melapor ke Damar. Direktur Lin, semuanya telah diatur dengan baik. Mereka sudah berada di bawah pengawasan kami ke segala arah. Dan pasti tidak akan ada lagi ledakan, kata Song Jing dengan hormat. Nah, apa yang menyebabkan ledakan di Hotel Hengyi? Damar Sen bertanya. Saya mendengar bahwa ledakan itu dibuat secara paksa oleh murid-murid Hong Yangu. Tidak ada bahan peledak yang ditemukan di tempat kejadian, juga tidak ada yang seperti gas alkohol. Ikuti dia, dengarkan. Jika kejadian seperti ini masih terjadi, kamu harus berdiri dan menyatakan bahwa ini hanya syuting. Dan kemudian segera beritahu aku, jangan biarkan pemilik Hong Yangu lagi berpura-pura mati. Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Direktur Lin. Turun, hati-hati dengan semuanya dan pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Dong Lin, jangan khawatir, aku mengerti. Song Jing mengangguk dan meninggalkan ruang bawah tanah. Damar menarik napas, membuka pintu dan berjalan ke kamar. Di ruangan itu ada 2 juri dan rombongan, mereka masih menyusui. Para juri yang mengikuti Kapten Adjudikasi untuk menakut-nakuti Master Lembah Hongyan sebenarnya adalah orang-orang Damar. Dan juri yang sebenarnya ditahan oleh Damar sendirian. Napas Sen Damar bergejolak, wajahnya pucat, matanya lelah, dan dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Sepertinya dia terluka parah, kata Kapten Jukman sambil minum teh sambil duduk di sofa tanpa membuka kelopak matanya. 3 hari aku khawatir akan sulit untuk bertahan. Penguasa Lembah Hongyan dapat menghancurkan dewa bela diriku. Aku tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Damar menghela napas dan duduk dan berkata dengan suara serak. Tubuh bela diri Anda tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Dan bahkan orang-orang dengan kekuatan lebih tinggi dari Anda tidak dapat berbuat apa-apa tentang Anda. Tapi jika Anda bertemu seseorang yang jauh lebih kuat dari Anda, tubuh dewa bela diri Anda tidak cukup. Kapten Jukman menggelengkan kepalanya. Sepertinya saya melebih-lebihkan tubuh dewa bela diri. Saya pikir itu tidak terkalahkan untuk memiliki tubuh ini. Damar menggelengkan kepalanya. Tidak. Tubuh bela diri memang tak terkalahkan. Kamulah yang bisa mengalahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan fisikmu, kata Kapten Jukman acuh tak acuh. Oh, apa maksud Tuan Tianqi? Bagaimana orang lain bisa menghancurkan tubuh bela dirimu? Apakah itu merusak tubuh fisikmu? Tidak, itu secara langsung menghabiskan energimu. Itu menghabiskan kekuatan fisikmu. Ketika kekuatan fisikmu habis dan kamu tidak dapat mempertahankan tubuh dewa bela diri Anda secara alami akan dapat membunuh Anda. Pernahkah Anda melihat seseorang merusak daging Anda sebelum kekuatan fisik Anda habis? Jadi bukan karena dewa bela diri itu lemah, tetapi Anda lemah. Turun cangkir teh dan dengan tenang berkata, tubuh dewa bela diri adalah semacam detasemen, pemahaman duniawi tentang fisik seni bela diri secara logis. Tidak mungkin bagi Anda untuk memilikinya. Jika Anda bisa mendapatkan fisik semacam ini, memang keberuntunganmu, tapi kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk membandingkannya. Jadi jangan mengeluh dan perbaiki dirimu sendiri. Damar memikirkannya dan kemudian mengangguk ringan. Tuan Tianqi berkata dengan sangat baik. Apa? Datang ke sini untuk dengarkan alasan saya. Direktur Damar, saya rasa Anda tidak punya waktu luang seperti itu. Kenapa penguasa itu aneh menatapnya? Tentu saja tidak hanya satu hal yang ingin saya tanyakan di sini. Ada apa? Kapan tim yang dikuncikan akan berangkat ke sini? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Kapten Jukman berubah. Dokter Damar, apa yang Anda tanyakan tentang ini? Kapten Jukman bertanya dengan wajah suram. Kamu akan tahu ini nanti. Saya ingin tahu kapan pengusiran akan datang. Jika orang digunakan sebagai media hukuman, di mana mereka akan lulus, kata Damar. Dokter Ilahilin, saya memperingatkan Anda tidak boleh menghujat pengusiran dan jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Jika tidak, Anda akan menjadi satu-satunya yang akan mati, tetapi juga banyak makhluk tak berdosa. Lebih baik Anda memberikannya kepada saya.
Jujurlah, Kapten Zuckman sangat marah, menampar meja kopi, berdiri dan berteriak dengan keras. Damar tidak pernah menyangka reaksi pihak lain akan begitu kejam. Dia menatap kapten dan berkuasa untuk sementara waktu, dan Schweiner menggelengkan kepalanya dengan pahit. Tuan Tianqi salah paham. Saya tidak punya niat untuk memulai ekskomunikasi. Saya hanya merasa bahwa situasi saat ini tidak cukup bagi saya. Butuh 3 hari penundaan, jadi saya berencana untuk membawa Tuan Hongyan pergi pada saat yang kritis. Biarkan saja, Kapten adjudikasi mengerutkan kening dan dia mengerti apa yang Damar berarti. Anda bermaksud untuk memimpin guru lembah Hongyan ke pengucilan. Biarkan dia menerima hukuman pengucilan terlebih dahulu. Iya, Damar mengangguk. Rencananya adalah rencana yang bagus, tapi sayangnya aku tidak tahu apa-apa tentang excommunication. Bagaimana mungkin? Aku tidak berbohong padamu. Excommunication adalah rahasia kelas A, sangat penting dan informasi misterius. Saya tidak tahu segalanya tentang itu. Saya hanya bertanggung jawab atas aplikasi. Adapun hukumannya, saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya tidak tahu apakah pengusiran itu manusia menjadi atau semacam metode, dan saya tidak tahu seberapa kejam excommunication itu. Satu hal yang jelas, dan itulah betapa tragisnya akhir dari konfrontasi dengan ekskomunikasi itu. Apa? Seseorang melawannya. Itu bertahun-tahun yang lalu, mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu. Jika satu orang menolak untuk menerima ekskomunikasi, itu bahkan lebih serakah. Sebagai musuh kita memanggil pusat kekuatan dunia berniat untuk membasmi ekskomunikasi. Tetapi sebagai hasilnya tidak ada tulang dari orang-orang ini, dan kota tempat orang-orang ini tinggal juga membayar harga yang sangat menyakitkan. Ini menakutkan. Alis Damar terkunci rapat. Dr. Damar, ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak ada solusi. Anda dapat menundanya selama 3 hari. Setelah 3 hari, Anda secara alami akan damai. Jika Anda tidak dapat menundanya, itu akan menjadi milik Anda. Hidup. Tetapi saya masih memiliki cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Itu adalah melepaskan kami. Saya akan membawa Anda kembali untuk mengakui kesalahan Anda. Anda dapat dilindungi oleh konferensi. Sebelum konferensi, saya pikir guru lembah Hongyan tidak boleh berani main-main. Tentu saja, aku hanya bisa melindungi sendirian, sedangkan untuk orang-orang di Yanghua tidak ada yang bisa kita lakukan. Kapten Zuckman berkata dengan suara serak. Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Damar tersenyum, berdiri tegak, melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Oke, kapalnya secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Jika semuanya benar-benar bergerak ke titik tidak bisa kembali, kalau begitu aku Damar. Itu masalah besar untuk bertengkar berdarah dengannya. Kalau begitu kamu akan mati. Kapten Zuckman menggelengkan kepalanya. Itu tidak harus kematian. Damar berdiri di pintu, memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah. Kamu bukan satu-satunya yang terbaik. Kamu bukan satu-satunya yang tahu teknik terlarang, dan bukan hanya itu. Tuan Hongyan dapat menggunakan cara untuk kekuatannya. Jika saya benar-benar sampai pada titik itu, mungkin saya juga akan membuat beberapa kesalahan yang tak termaafkan dan melakukan beberapa hal yang tidak manusiawi. Tetapi selama saya bisa melindungi orang-orang di sekitar saya pikir ini baik-baik saja. Bagaimanapun juga orang selalu egois. Damar baru saja pergi. Kapten Zuckman menatap kosong ke pintu. Meskipun dia memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya gelisah, dan dia bangkit dan berteriak, Shenzhen, Lin, Dewi Lin. Namun Damar telah menghilang. Setelah meninggalkan kapten penghakiman, Damar mengubah wajahnya menjadi biasa. Dia langsung menemui Suyan. Dia kesal sekarang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa di bawah gangguan. Dia hanya memikirkan wanita ini. Sukacita internasional. Saat ini Suyan masih duduk di kantor memproses bahan yang terkumpul selama periode ini. Melihat wanita yang bekerja keras di depan tumpukan dokumen, Damar tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana kamu datang? Mungkin memperhatikan seseorang di pintu, Suyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas.
Melihat bahwa itu adalah Damar, dia terkejut. Aku sedikit bosan, jadi aku datang untuk mengobrol denganmu. Damar tersenyum. Aku sangat sibuk, tapi ini hanya tentang waktu makan malam. Atau, ayo makan. Suyan pura-pura melihat teleponnya lalu menyimpan dokumen dan berdiri. Aku tahu ada toko yang rasanya enak. Damar tersenyum. Ayo pergi. Suyan berkata dengan tenang sebelum mengenakan mantelnya, tetapi pada saat ini sekretaris itu tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa. Presiden, itu tidak baik, orang itu ada di sini lagi. Sekretaris itu berkata dengan penuh semangat dengan wajah pucat. Apa? Suyan terkejut, wajahnya tidak wajar. Damar yang berada di sebelahnya bingung siapa di sini. Namun sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, langkah kaki yang tajam datang dari pintu masuk lift, langsung menuju ke sini. Segera seseorang pria lembut mengenakan kacamata emas dan kemeja putih memasuki kantor. Apakah Nona Su akan pulang kerja? Pengunjung itu mengabaikan Damar, hanya memandang Suyan dan tersenyum. Tepat pada waktunya, ayo makan bersama. Apakah ada lalat yang mengganggu Suyan lagi? Damar sedikit mengeringit tetapi cukup penasaran. Dia mengakui bahwa kata Damar memiliki reputasi yang agak buruk di Jiangsan. Tetapi semua orang tahu bahwa Suyan tertarik dengan Dr. Damar. Bahkan jika beberapa orang memiliki kecintaan yang kuat pada kecantikan, mereka seharusnya tidak memiliki nyali untuk merebut wanita dari Shenzhen Lin. Bukan. Mengapa anak ini begitu berani datang ke sini untuk memetik bunga? Tuan Zhu, tolong jaga dirimu. Suamiku ada di sini, kata Suyan dingin dengan wajah kecil. Suamimu? Pria lembut ia dan anggun itu melirik Damar ke samping dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku ingat itu menantu Jiangsen yang terkenal, Damar kan? Suami di sini, ayo makan bersama. Ketika dia mengatakan itu benar-benar mengejutkan. Zhu, saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan Anda. Tolong menyingkir, tolong jangan mengganggu lah saya lagi. Suyan minum dengan serius. Pelecehan, Nona Su, saya telah berbicara dengan Anda tentang bisnis, tetapi Anda belum memberi saya kesempatan. Bagaimana saya melecehkan Anda? Pria bermarga Zhu menyipitkan mata dan tersenyum. Kamu datang kepadaku bukan bisnis atau bisnis. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Suyan bersenandung. Jangan khawatir, ini bukan tentang perasaan. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang Direktur Damar, kata pria itu sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Suyan gemetar. Damar di sebelahnya juga sangat tercengang dan menatap pria itu. Tidak nyaman untuk berbicara di sini, ayo pergi, Nona Su. Saya sudah memesan tempat duduk, ikutlah dengan suamimu. Ayo duduk dan makan dan mengobrol. Pria itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Wajah Suyan marah dan putih, dan setelah ragu-ragu sejenak dia akan mengikuti. Xiaoyan, jangan pergi, aku akan melihatnya, Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tentang dewa Direktur Damar. Sebaiknya saya bertanya dengan jelas, kata Suyan dengan suara rendah dan mengikuti dengan cepat. Damar tidak berdaya, pria itu membuat reservasi di restoran di seberang jalan dari perusahaan. Beberapa orang menyeberang jalan dan memasuki restoran untuk makan malam. Pria itu sepertinya sangat menyukai makanan di restoran ini. Meskipun mejanya tidak besar, dia memesan meja yang penuh dengan hidangan dan memakannya dengan cepat. Dia makan dengan cepat tetapi gerakannya sangat elegan, tanpa sedikit pun kekasaran dengan wajahnya yang tampan. Beberapa wanita lajang di restoran sudah diam-diam. Tapi Damar dan Suyan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak memakannya? Apakah tidak enak? Tanya pria itu sambil tersenyum. Tuan Zhu, Anda datang ke perusahaan saya untuk mencari saya lagi dan lagi. Apa yang ingin Anda lakukan? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk diceritakan tentang Direktur Damar? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Yansen bertanya. Aku sangat suka makanan di restoran ini. Pria itu menyeka mulutnya meminum anggur merah dan tersenyum elegan. Sebenarnya ini bukan masalah yang terlalu rumit. Aku hanya ingin memberitahu sesuatu. Dr. Jenius Mulin akan segera mati. Kematian? Damar dan Suyan semua terkejut. Tuan Zhu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Su, kamu bukan ahli bela diri dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kamu juga harus menonton siaran langsung kan, Tiger 2, yang diinvestasikan oleh Dr. Damar mengubah pahlawan wanita. Apakah itu sesuatu? Tentu saja saya tahu bahwa pahlawan wanita sebelumnya sebenarnya adalah sepupu saya.
Tetapi untuk beberapa alasan dia digantikan oleh Direktur Song. Hehe, Dokter Damar tidak berani berubah. Anda tahu siapa pahlawan wanita itu saat ini? Siapa? Musuh Dokter Damar dan orang yang tidak bisa dihadapi Dokter Damar. Pria itu merendahkan suaranya dan tertawa. Suyan tercengang menatap kosong pada pria itu. Kepalanya berantakan. Jelas dia masih tidak bisa mengerti kata-kata pria itu. Pahlawan wanita mana yang menjadi musuh? Mengapa Damar sekarat? Apa yang orang ini bicarakan? Mungkinkah dia sakit jiwa? Suyan sedikit marah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Zhu, jika Anda di sini untuk menemukan saya bersenang-senang, saya minta maaf. Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Anda. Makanan ini adalah undangan saya, ambillah, mudah. Damar, kita pergi dan makan di restoran lain. Oh, Damar bangkit. Tetapi pria itu tidak buru-buru, dia tersenyum dan berkata, Nona Suyan adalah sepupumu, dan saya juga mengenal Damar dan memiliki hubungan dekat. Mengapa dia tiba-tiba menghapus Nona Suyu dan menggantikannya dengan yang baru? Seorang wanita tidak diketahui asalnya adalah pahlawannya, dan pahlawan wanita ini tidak pernah meninggalkan adegan siaran langsung dari awal hingga akhir. Begitu dia meninggalkan adegan siaran langsung, terjadi ledakan di Hotel Hengyi. Belum, apakah kamu benar-benar percaya pada penjelasan yang dibuat oleh Humas Yang Hua kepada publik tanpa menilainya sendiri? Begitu kata-kata ini jatuh, Suyan segera berhenti dan bibir sedikit mengengkak. Xiaoyan, ini masalah Direktur Damar, maka kamu tidak perlu memikirkannya. Dokter Damar akan mengurusnya, ayo pergi. Damar segera melangkah maju untuk membujuk, tapi detik berikutnya pria itu tertawa terbahak-bahak. Benar saja, kamu bajingan. Kamu masih memikirkan orang yang menidurimu saat ini. Damar, apakah kamu pikir kamu tenang? Sudah kubilang, kamu sudah selesai. Apa yang kamu katakan? Damar Neyosen kedinginan dan berbalik untuk menatapnya. Siapa yang ingin menyelesaikan? Damar secara alami sangat tidak senang dengan orang ini. Tetapi dia tidak bisa berburu-buru untuk melakukannya. Pertama, Anda harus mencari tahu siapa orang ini. Pria ini tahu Master Lembah Wajah Merah dan Dokter Damar adalah musuh. Tetapi dia dapat menilai bahwa pihak lain kemungkinan adalah seorang seniman bela diri. Lagi pula, hanya orang-orang seni bela diri yang berada di dunia tersembunyi yang tahu Master Lembah Merah. Bagaimana orang ini bisa melihat identitasnya? Tetapi pihak lain mengatakan dia sudah selesai. Apa artinya? Apa? Damar, tahukah kamu, sekarang seorang pria besar mengincar Dokter Damar. Maka pria besar itu pasti akan menyusahkan Nona Suyan dan menggunakan Nona Suyan untuk memaksa Dokter Damar tunduk. Jika kamu bersama Nona Suyan, bagaimana kamu bisa selesai? Orang-orang itu bukan orang baik, membunuh orang tanpa berkedip. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang baik, cepatlah menjauh dari Nona Suyu. Jika tidak, ada yang bisa membantumu. Pria itu terkekeh menyipitkan mata pada Damar Dao. Terima kasih atas pengingat Anda, tapi ini bukan waktunya bagi orang luar untuk campur tangan dalam urusan istri saya. Tuan, selamat tinggal, kata Damar dengan suara dalam dan hendak menarik Suyan pergi. Suyan ragu-ragu tetapi tidak melawan. Tetapi ketika Damar dan Suyan hendak meninggalkan restoran, sosok tinggi tiba-tiba muncul di pintu menghalangi jalan mereka berdua. Alis Damar terkunci. Tuan Damar, saya pikir Anda yang harus pergi. Jika bukan karena Nona Su, Anda mungkin terbaring di jalan sekarang. Jangan malu, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Nona Su. Dapatkah keluar dari sini? Pria itu duduk di kursi, menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Mata Damar dingin, tapi dia menahan diri pada waktunya.
Jika dia tidak khawatir mengungkapkan identitasnya, bagaimana Damar bisa mengganggunya? Jika Master Lembah Hongyan tahu Damar adalah dokter jenius, dia pasti akan menyerang Suyan dan bahkan semua orang di sekitar Suyan untuk pertama kalinya. Pada saat itu bahkan Lao Qian tidak bisa lepas dari tangan beracun Master Lembah Wajah Merah. Bahkan jika Damar ingin mengakui semuanya sekarang pada saat kritis ini, dia masih harus menyembunyikan identitasnya. Damar menunduk dan berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Tapi Suyan berdiri dan berkata dengan marah, "Tuan Zhu, apa yang Anda lakukan? Mungkinkah Anda ingin membatasi bebasan pribadi kami?" "Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi sekarang. Anda dapat memilih untuk memanggil polisi, tetapi konsekuensinya mungkin bukan milik Anda. Saya dapat menanggungnya. Biarkan saya begini, saya datang kepada Anda karena saya ingin Anda membantu saya terhubung dengan Dr. Damar. Dan saya ingin bekerja sama dengan dia. Jika Anda menolak atau memanggil polisi dan membuat masalah dengan saya, maka saya akan hanya bisa berbalik ke musuhnya. Pada saat itu Dr. Damar tidak hanya harus menghadapi musuhnya, tetapi juga saya. Saya tidak berpikir ini adalah hal yang baik untuk Dr. Damar. Bagaimana menurutmu?" Pria itu tersenyum tanpa kesombongan. Ketika Suyan mendengar suara itu, wajahnya sangat aneh. Dia masih tidak mengerti apa maksud pria itu, tapi dia mendengar sesuatu. Tampaknya Dr. Damar dalam bahaya. Suyan menatap pria yang menghalangi gerbang di depannya. Itu adalah pria kekar dengan rompi hitam dengan wajah berotot. Ini adalah musim dingin, tetapi pria itu memakai sangat sedikit dan kulitnya masih mengepul, jelas bukan orang biasa. Dia ragu-ragu sejenak menoleh untuk melihat Damar dan bertanya dengan hati-hati, "Damar, bagaimana menurutmu?" "Dua orang yang tidak diketahui asalnya, apalagi yang harus kamu katakan pada mereka? Ayo pergi," kata Damar sungguh-sungguh. "Tapi Dr. Damar, jika dia benar-benar ingin mencari Dr. Damar untuk bekerja sama, dia dapat menemukannya sendiri. Mengapa dia harus menemukanmu? Saya pikir kebanyakan dari mereka adalah pembohong," kata Damar. Suyan terdiam. Dia menyentuh dagunya yang lembut, menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Damar, jika kamu tidak duduk dan mendengarkan, toh tidak ada ruginya. Jika orang ini hanya mengolok-olok kita, dia tidak akan rugi. Sudah terlambat." "Baiklah." Damar dapat melihat bahwa Suyan masih mengkhawatirkan Dr. Damar. Bagaimanapun Dr. Damar adalah dermawan baginya. Suyan langsung menuju meja makan dan duduk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Damar tidak bisa pergi. Jika Anda ingin memaksanya pergi, maka saya akan pergi juga." "Benar-benar baik dan benar. Oke, ya, saya tidak akan membuang waktu lagi." Pria itu tersenyum dan berkata, "Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhu Guang dan saya dari Zolin." "Apakah Zolin?" "Zolin adalah kekuatan tersembunyi mirip dengan Hongyangu. Nona Su mungkin tidak terlalu akrab dengan orang-orang atau hal-hal di bidang ini, tetapi Anda hanya perlu sedikit. Kami membantu Dr. Damar, jadi organisasi Julin mengirim Anda untuk menemukan saya dan meminta saya untuk membantu Anda terhubung dengan baik dengan Dr. Damar." "Apa hubungannya?" "Yang paling menarik tentang Dr. Damar adalah keterampilan medisnya yang luar biasa. Kami membutuhkan semua keterampilan medisnya," katanya padanya. "Jika bersedia memberikan semua rahasia medisnya, serahkan. Kami Zolin dapat memberinya dukungan dan melindunginya agar tidak dilukai oleh Hongyangu." "Mengapa Anda meminta saya untuk memberitahu saya?" "Dr. Damar sangat mementingkan keterampilan medisnya. Kami pasti akan ditolak olehnya ketika kami bertanya kepadanya. Saya mendengar jika Anda memiliki hubungan dekat dengannya dan berbicara dengan orang di sebelah bantal Anda pasti memiliki kesuksesan yang tinggi. Tingkat bagaimana menurutmu?" Zhu Guang tersenyum dan melirik Damar. Wajah Suyan tidak terlalu alami dan dia mendengus. "Saya sangat menyesal saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Nona Su, Anda tidak melakukannya untuk apa-apa. Hutan bambu kami akan menguntungkan Anda. Itu tidak baik atau buruk. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika saya percaya Anda, maka Anda mengambil keuntungan dari api dan mengambil keuntungan dari kesempatan."
untuk memeras Dokter Damar. Bagaimana saya bisa membantu Anda menyakiti Dokter Damar? Suyan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Jika Yang Mulia merencanakan ini, maka Suyan tidak dapat membantumu. Maaf. Suyan tidak bisa mendengarkan lagi, mengambil tanya dan menyeret Damar pergi. Nona Su, tunggu, teriak Zhu Guang. Apakah ada hal lain? Nona Su, saya harap Anda bisa sedikit memahami keadaan saat ini. Jangan terlalu kaku. Jika Anda tidak membantu kami, mulai sekarang hutan bambu kami akan berubah menjadi Hongnyangu. Dan kita sekarang adalah musuh. Saya tidak akan bersikap baik terhadap musuh dan tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari restoran dengan mudah. Saya harap Anda akan memikirkannya. Mata Su Guang menjadi dingin. Pria kuat di luar juga pindah dan berjalan langsung ke meja lain di restoran, benar-benar mengusir para tamu. Pemilik restoran lari keluar tapi diusir oleh pria besar dengan setumpuk uang. Kami mengemas restoran, menutup pintu, dan kemudian kalian semua memasuki dapur belakang. Apapun yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan mengurus akibatnya sendiri, pria kuat itu menangkap bos dan berkata dengan dingin. Lalu mendorong orang itu ke dapur. Hanya ada 4 orang yang tersisa di restoran besar ini. Melihat ini wajah Suyan sangat jelek. Zhu Guang, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Peng. Sebelum Suyan bisa menyelesaikan kata-katanya, meja di sebelahnya tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh pria kuat itu. Suyan terkejut dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, hampir kehilangan pijakannya. Itu meja kayu solid. Jika saya ingin memukul seseorang dengan pukulan ini, saya khawatir mereka akan dihancurkan. Suyan berkeringat dingin dan untuk pertama kalinya dia merasa sekelilingnya sangat berbahaya. Nona Suyan, waktu kita sangat berharga. Apakah Anda setuju atau tidak? Zhu Guang bangkit dan bertanya dengan mata menyipit. Ada ketidaksabaran di matanya. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba mengambil langkah maju. Jangan mempermalukan istriku. Aku akan membawamu mencari Dokter Damar. Kamu. Zhu Guang sedikit terkejut. Pada jam 8 malam ini, yaitu 2 jam kemudian, saya akan memesan sebuah kotak di Huiyan Villa di pinggiran kota, dan Dokter Damar akan menunggu Anda di dalam kotak sehingga Anda dapat membuat janji tepat waktu. Lin, kata Yang dengan suara serak. Damar, apa yang kamu lakukan? Jangan menyakiti Dokter Damar. Suyan menjadi gila setelah meninggalkan restoran. Dia selalu ingin menolak Zhu Guang sebelumnya, tetapi Damar tidak pernah memberinya kesempatan untuk ini membuat Suyan marah. Xiaoyan, kamu telah melihat situasinya sekarang. Jika kamu tidak setuju dengan mereka, aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu padamu, bisik Damar. Lakukan saja. Kenapa kamu harus takut pada mereka? Aku tidak takut pada seseorang wanita. Apa yang kamu takutkan, pria besar? Terlebih lagi kamu berjanji pada mereka. Bukankah kamu menyakiti Dokter Damar? Kamu sangat benci. Suyan marah, wajahnya memerah, dadanya naik turun. Xiaoyan, kamu terlalu naif. Damar menggelengkan kepalanya tersenyum. Meskipun saya membuat janji dengan mereka untuk bertemu di Huiyan Villa di pinggiran kota, itu hanya kesepakatan lisan, dan saya tidak akan benar-benar bertanya kepada Dokter Damar untuk pergi. Jadi kamu berbohong kepada mereka. Suyan tercengang. Itu tidak masuk hitungan. Saya masih akan memberitahu Dokter Damar tentang masalah ini di sini. Itu urusannya apakah akan pergi atau tidak. Setidaknya beritahu dia, kata Damar. Kamu benar, aku ceroboh. Suyan mengangguk. Xiaoyan, aku akan membawamu kembali dulu. Aku akan memberitahu Dokter Damar tentang ini. Apakah kamu memberitahu Dokter Damar? Suyan ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Damar tersenyum. Suyan ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Setelah mengantarkan Suyan antar pulang, Damar langsung menuju ke Huiyan Villa di pinggiran kota. Huiyan Villa juga merupakan tempat yang relatif terkenal di Jiangshan. Ini adalah tempat yang mirip dengan rumah pertanian. Pemiliknya mendengar bahwa dia berasal dari Yanjing dan pernah menjadi juru masak untuk orang itu. Tidak mudah untuk makan di sini karena bisnisnya sangat bagus dan reputasinya sangat populer. Tamu baru harus melakukan reservasi sebulan sebelumnya, dan tamu harus
menelepon setidaknya 10 hari untuk memesan meja. Jika tidak akan pernah ada kursi. Tentu saja keduanya di Zulin jelas tidak mengetahui situasi di Hyuan Villa. Begitu dia memasuki kotak, Zuguang memesan satu meja lagi untuk dimakan. Sebaliknya, pria besar itu duduk diam di samping, tidak memperhatikan makanan di depannya. Waktunya hampir habis. Pada saat ini, pria besar itu membuka matanya dan berkata, Zuguang berhenti makan, menyekat tangannya melirik arloji dan mengangguk. Masih ada 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. Jika dia tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Pria besar itu bertanya dengan dingin. Apakah kamu ingin pergi mencari Mr. Lembahongyan, membersihkan dokter jenius? Zuguang menyipitkan mata dan tersenyum. Kekuatan Dokter Damar tidak sederhana. Ketika dia keluar, Master Bambu mengatakan kepada bahwa dia tidak boleh dengan mudah melawan Dokter Damar. Kita harus mematuhi instruksi Master Bambu, kata pria besar itu. Alasan mengapa Raja Bambu mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Kami, hutan bambu, ingin menghancurkan Dokter Damar. Bukankah itu hanya sekejap, hanya apa yang konferensi akan datang, dan Tuan Bambu tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi untuk itu. Jadi dia menyuruh kita untuk hidup lebih sedikit, jangan memprovokasi Dokter Genius Lin. Mengerti? Zuguang berkata sambil tersenyum. Pria besar itu mengangguk tanpa suara, lalu melihat jam di dinding dan berkata, waktunya sudah habis. Oh, kami telah memberi mereka kesempatan, karena itu masalahnya jangan meminta kami untuk menjadi kejam. Ayo pergi, temukan wanita itu Suyan dulu, anak kedua. Bukankah kamu menggunakan metode latihan untuk mengelola tubuh fisikmu? Yang pikir Suyan ini harus memenuhi standar Anda. Bagaimana? Biarkan saya memberi Anda rasa. Zuguang menyipitkan mata dan tersenyum. Menarik, pria besar itu membuka matanya lebar dan setengah dan berkata, Suyan adalah wanita yang sangat baik. Jika saya bisa mendapatkan keterampilan, saya pasti akan meningkat banyak. Aku sudah selesai. Aku akan memenggal kepalanya dan mengirimkan ke pria bermargalin untuk memberitahu dia nasib mengabaikan kita. Zuguang tertawa dan bangkit untuk pergi dengan pria besar itu. Tetapi pada saat ini kotak pintu terbuka dan seorang pria mengenakan topi dan merokok masuk ke dalam kotak. Dr. Lin ada di sini. Pria besar itu berkata tanpa sadar, idiot, lihat dengan jelas itu Damar, sampah yang tidak berguna. Zuguang mendengus dingin, jijik. Damar, di mana Dr. Ren? Namun Damar tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke meja dan pesanan sendiri. Secangkir teh menyesapnya lalu membuka mulutnya. Jadi Zolin mengirim orang kali ini untuk memanfaatkan Yang Huakan. Zuguang mengerut kening. Damar, aku bertanya kepadamu, di mana Dokter Damar? Aku juga. Bagaimana denganmu? Damar mengangkat kepalanya dan menatap Zuguang dengan dingin. Zuguang sedikit terkejut. Dia mungkin tidak menyangka sampah terkenal di Jiangsen ini berani berbicara dengan nada seperti itu. Dia melihat Damar dari atas ke bawah. Xuener berkata, Damar, apakah Anda minum obat yang salah? Berani untuk menggunakan seperti ini, bicara padaku dengan nada suara. Apa menurutmu aku tidak bisa menyentuhmu? Lalu bagaimana kamu akan menyembuhkanku? Damar menoleh dan bertanya dengan ringan. Ada lebih banyak resep untuk itu. Zuguang mengangguk ke arah pria besar itu. Pria itu mengerti dan segera melangkah maju dan menekan bahu Damar dengan satu tangan. Dan kemudian mengerahkan kekuatannya untuk meraih bahu Damar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa mengancam Damar sedikit pun. Ada apa, anak kedua? Kamu belum melakukannya. Zuguang mengerutkan kening. Zuguang, situasinya tidak benar. Pria besar itu berteriak. Zuguang sedikit terkejut hanya untuk menemukan bahwa pembuluh darah di lengan pria besar itu meledak. Tetapi dia masih tidak bisa mengguncang Damar. Dalam sekejap dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan pada saat ini sebuah mutasi lahir.
Saya melihat bahwa Damar yang sedang duduk tiba-tiba meraih lengan pria itu dengan satu tangan dan kemudian membantingnya ke dinding di sebelahnya. Ledakan. Dinding meledak. Tubuh pria besar itu gemetar dan tubuh yang hampir 2 meter itu benar-benar ditekan di dinding oleh Damar dengan satu tangan. Apa? Zuguang tercengang. Namun Damar melepaskan tangannya. Pria besar itu jatuh dengan keras ke tanah. Bang. Tanah tampak sedikit gemetar. Damar berdiri tegak dan menatap Zuguang tanpa ekspresi. Apakah kamu tidak mencari Dokter Damar? Dia ada di sini. Anda adalah Dokter Damar. Zuguang tercengang. Tidak mungkin baginya untuk menghubungkan sampah yang ditertawakan semua orang di Jiangsen dengan dokter jenius Damar seperti binatang. Ini tidak mungkin, kata Zuguang dengan bingung. Dan kemudian sepertinya memikirkannya. Bangkit dan membungkuk. Dokter Damar, Zuguang sayangku berasal dari Zolin. Kali ini Zuzu saya mengirim saya untuk membahas kerjasama dengan Anda. Ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Kita harus duduk dan mengobrol dengan baik. Kegugupan Zuguang menghilang. Meskipun dia terkejut dengan identitas orang di depannya, memikirkannya dengan hati-hati sepertinya itu bukan apa-apa. Karena orang di depannya berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Apa yang dihadapi adalah master lembah kemarahan yang seperti peri. Dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Dia sangat membutuhkan bantuan asing. Dan dirinya sendiri bisa menjadi bantuan luar negerinya. Bahkan jika dia melakukan beberapa hal tidak pantas sebelumnya, menurut pendapat Zuguang, Damar harus bertahan. Kalau tidak, hanya ada jalan buntu yang menunggunya. Damar, namun, kata-kata Damar sangat dingin. Berlututlah dan berbicaralah padaku. Apa? Zuguang terkejut. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang kukatakan? Damar menoleh dan bertanya. Dokter Damar, ini sepertinya tidak pantas kan? Saya dikirim oleh Raja Bambu, saya mewakili Zolin, Anda meminta saya untuk berlutut. Mungkinkah? Apakah Anda ingin Zolin berlutut kepada Anda? Zuguang, suara memudar. Dia tahu bahwa Damar mempersulitnya karena insiden sebelumnya. Tapi bagaimana dia bisa menyerah? Sekarang Damar Ming akan menjadi anjing yang hilang. Mengapa dia harus takut? Jadi dia memindahkan hutan bambu keluar berharap untuk menghalangi Damar. Tapi Zuguang jelas tidak mengerti karakter Damar. Apakah Anda pikir saya tidak memenuhi syarat untuk membiarkan hutan bambu Anda berlutut untuk saya? Mata Damar menjadi dingin dan dia tiba-tiba berteriak. Zuguang bergidik dan menatap Damar dengan tidak percaya. Dokter Damar, kamu, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut lagi, aku akan memuntahkan kakimu. Damar tanpa ekspresi. Wajah Zuguang berubah menjadi hati babi. Dokter Damar, jangan pergi terlalu jauh. Saya lakukan. Jika saya berlutut, hubungan antara Anda dan Yang Hua Zolin tidak akan pernah terbalik. Saya menyarankan Anda untuk tidak masa depan yang cerah, hancur karena kemarahan sesaat. 1. Damar mengabaikannya dan menghitung. Mundur. 2. Zuguang menggigil, jelas tidak mau. 3. Damar langsung bergerak, tidak berbicara omong kosong, dan segera menyapu kakinya ke lutut Zuguang. Zuguang menghela napas dan mencoba melarikan diri, tapi kecepatan jelas bukan lawan Damar. Klik. 2 suara renyah keluar. Zuguang menjerit nyaring, lalu menengkuk lututnya dan berlutut di tanah. Damar menjambak rambut Zuguang dan merendahkan suaranya. Saya mendengar semua yang Anda katakan di luar pintu sebelumnya. Apa Anda ingin melakukan sesuatu pada istri saya? Saya tidak punya maksud lain. Zuguang King menahan rasa sakit dan berbisik dengan suara gemetar. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu apa maksudmu ketika orang-orang dari hutan bambu datang ke Jiangsen? Kata Damar dengan suara rendah. Kami hanya ingin membantu Anda, Dokter Damar.